Ibu, kalau memang itu diawali tidak bisa jalan, biasanya ada faktor kejengkelan yang kuat yang tersimpan lama sekali dalam kehidupan berkeluarga ibu. Saya tidak tahu itu bisa ada dengan suami atau dengan keluarga. Ibu terlalu pendiam, ibu terlalu tertutup, diem, kalau ada kejengkelan diem aja seperti itu. Ya. Kemudian ada rasa putus asa dalam mengarungi kehidupan, tapi diem di sini putus asanya. Nah, dari situlah mulai Alhamdulillah masih di Bengkel Hati dan tema kita pagi ini yakni menaklukkan anak yang nakal. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Ustadz Danu tentang penyakit atau apapun atau mungkin kaitan dengan tema kita pagi ini bisa di 021 877 80082 atau di 840 1501. Silakan, kami akan menunggu telepon Anda dan sambil menunggu kami persilahkan jamaah yang mau bertanya kepada Ustadz Danu. Silakan yang mau bertanya tunjuk tangan. Ya, baik. Ibu silakan. Ibu yang di tengah itu. Ya, silakan Ibu berdiri. Sebutin nama, dari mana. Nomor sepatu, nomor baju silakan. Kasih suaminya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Bapak Ustadz, saya mau bertanya. Saya menderita wasir sudah lama dan kadang sembuh, kadang kumat lagi. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni berdiri dulu ya. Saya mau tanya Ibu Eni, wasir atau ini wasir yang keluar itu ya? Iya. Yang bibirnya keluar ya? Iya. Oh ya. Wasir itu apa sih Ustadz? Wasir itu ya itu yang belakang itu. Bagian belakang yang keluar. Ambeien Pak Ustadz. Ambeien. Oh ambeien. Itu wasir bahasa ngetrennya kali ya? Iya. Ambeien. Jadi Ibu biasanya kalau yang keluar ini satu hal adalah sehari-hari ada sehari-hari ya Ibu agak doyan cerita, doyan ngomong, doyan bicara. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang kedua. Kalau hanya itu aja tapi nggak ada kedua jarang wasir. Tapi yang kedua ini yang penting. Yang kedua selain Ibu doyan cerita, doyan bicara, doyan ngomong, yang kedua ini penting. Yaitu juga sering jengkel. Kalau ada masalah di dalam keluarga, berarti sama suami khususnya. Walaupun jengkelnya diem dulu, nanti baru pop, diem dulu, baru pop gitu. Apakah Ibu seperti itu? Iya Pak Ustadz. Ada suaminya di sini Bu? Enggak ada Pak. Oh nggak diajak ya? Ya sudah, Ibu Eni kalau tidak salah ya. Iya. Ibu Eni jalan keluarnya adalah satu, harus kembali ke jalan Allah. Salah satunya mulai nanti malam rajin tahajud, kemudian berdoanya jelas, ya Allah jika wasir atau ambeien saya ini muncul disebabkan karena saya doyan sekali bicara, ya bilang aja nggak apa-apa, doyan bicara yang tidak kurang manfaat, kemudian saya juga sering jengkel sama suami jika ada masalah keluarga, saya mohon ampun, doanya hanya itu aja, paham ya? Paham. Kemudian doa itu diulang lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah jika penyakit ambeien atau wasir saya ini disebabkan ini, saya mohon ampun. Paham? Paham. Nah kemudian sehari-hari belajar untuk merubah, jadi yang dulunya banyak bicara, mulai bicara yang manfaat. Jadi Ibu ini yang dia ngerem, ini nggak manfaat nggak usah dibicarain. Kalau manfaat silahkan. Insya Allah itu nanti wasir itu nggak akan muncul lagi. Paham? Paham Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dikerjakan nasihat saya Bu ya. Amin. Alhamdulillah bisa rukun sama suaminya nanti. Amin. Amin. Iya mudah-mudahan manfaat. Baik Ibu. Cukup ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Bu ada di Kudus Medan Ibu Pak.
Ibu Ani. Adi. Maaf Ibu, kami nerima di sini kurang jelas. Volume TV-nya Ibu bisa Adi dikecilin di Ibu. Medan. Ya. Baik. Iya, Dengan Pak. Ibu siapa di mana? Ya, Ya, dengan Ibu siapa? Halo Ibu? iya. Iya. Ibu di mana? Saya di Medan, Pak. Di Medan. Baik Ibu, silahkan langsung ke Ustadz Danu. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Iya Bu, silahkan bertanya Ibu. Saya 11 tahun ini operasi kaki, tidak bisa setelah operasi nggak bisa jalan, Ustaz. Ibu terkena stroke, gak bisa jalan. Bukan Ustaz, saya nggak bisa jalan karena gemuk pada waktu itu. Kenapa gak bisa jalan? Karena apa Ibu? Nggak tahu, Ustaz. Tidak tahu ya? Ibu tidak tahu, tapi menurut dokter ada apa katanya Bu? Setelah dioperasi, diganti lutut saya, setelah operasi saya nggak bisa jalan, Ustaz. Setelah dioperasi dari penyakit Ibu, dari mana penyakitnya tadi? Saya nggak bisa jalan, sebelumnya berat saya 117. Jadi saya berjalan pakai tongkat. Lantas saya operasi. Mm-mm. Setelah operasi saya nggak bisa jalan setahun, Ustaz. Oh, jadi penyempitan pembuluh darah atau penyempitan saraf maksudnya? Bukan, Ustaz. Hanya lutut saja, Ustaz. Apa? Bukan batok. Lutut. Batok lututnya diganti dengan besi sama plastik, Ustaz. Di dua-dua. Aduh, kurang jelas Bu, putus-putus ini ya. Kalau nggak salah ada hubungannya dengan rahim, kalau nggak salah tadi ya. Halo Ibu? Halo Ibu. Putus ya? Oh, Iya. putus. Mohon maaf kami terima di sini kurang begitu jelas. Ya gimana Ustaz? Ya bisa aja, kalau memang saat ini nggak bisa jalan, ini saya mau menjelaskan secara agak rinci tapi saya masih belum ketemu penyakitnya ya. Tapi saya akan mencoba menjelaskan Ibu yang dari Medan, saya minta maaf. Ibu, kalau memang itu diawali tidak bisa jalan, biasanya ada faktor kejengkelan yang kuat yang tersimpan lama sekali dalam kehidupan berkeluarga Ibu. Saya tidak tahu itu bisa ada dengan suami atau dengan keluarga. Ibu terlalu pendiam, ibu terlalu tertutup, diem, kalau ada kejengkelan diem aja seperti itu. Ya. Kemudian ada rasa putus asa dalam mengarungi kehidupan, tapi diem di sini putus asanya. Nah, dari situlah mulai munculnya ibu mulai nggak bisa jalan. Nah, Ibu, saya mohon jika Ibu masih melihat acara Bengkel Hati ini, saya mohon, satu, mulai nanti malam Ibu rajin tahajud, kemudian berdoa pada Allah. Doanya kurang lebih begini Bu ya, dengan istighfar dulu, kemudian berdoa. Ya Allah, jika sakitku disebabkan tidak bisa jalanku karena kesalahan dan dosa-dosaku, khususnya mamanya kepada siapa? Kepada suami atau kepada saudara atau pada orang tua, di mana saya sering menyimpan jengkel, menyimpan amarah dan juga ada putus asa pada hubungan keluarga ini, aku mohon ampun kepadamu. Jadi doanya jelas, kemudian istighfar lagi, doa itu diulang lagi, istighfar lagi, doa itu diulang lagi. Kemudian tidak cuma hanya berdoa aja, harus ada ikhtiar. Ikhtiar yaitu mulai rasa putus asa itu dihilangkan, diganti dengan rasa senang, rasa dengan suami atau dengan keluarga yang ibu jengkelin itu ada perasaan tidak ada kejengkelan lagi. Jalankan itu setiap hari semata-mata karena Allah, jalankan semuanya itu karena Allah. Insya Allah kalau ibu benar-benar serius, mudah-mudahan doa ibu dikabulkan sehingga ibu bisa jalan lagi kembali normal ya, amin. Ibu saya minta maaf karena memang tadi terputus, saya hanya mendengar sekilas-kilas saja. Mudah-mudahan ibu yang dari Medan dan juga pemirsa yang lain ini bisa menjadikan nasihat saya ini manfaat, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, insya Allah kita akan kembali lagi nanti Ya. pemirsa yang dirahmati Allah setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini dan sama-sama kami melaksanakan di bala sholat subuh berjamaah. Setelahnya kita akan kembali lagi tetap di Bengkel Hati. Ya
الذين